Baiklah pemirsa, ini video yang sebenarnya video kemarin ya, kita lanjutkan pekerjaannya karena kemarin itu sehubungan udah malam, jadi udah capek ya, kita lanjutkan videonya hari ini ya. Oke, prosesnya udah berjalan, pasang crankcase udah, pasang rantai keteng udah juga ya, pasang blok pistonnya, asklep udah dipasang, templar udah dipasang, semuanya tinggal kita pasangkan gear sentris ya. Ini gear sentris kepunyaan Vario, ini unik ya modelnya, ada cekung-cekungnya itu. Kalau biasanya rantai apa itu gear sentris motor lain itu bentuknya rata ataupun datar ya, ini ada cekungnya. Oke, sekarang langsung saja kita pasangkan, yang mana pada proses pemasangan rantai keteng apapun tentu titik topnya kita paskan terlebih dahulu ya. Oke, kita kalau titik top motor Jepang itu biasanya kalau kita pasang rantai keteng ini sepi magnetnya arahnya ke atas ya, sejajar dengan blok lurus ke atas begini ya. Oke, ini udah lurus. Kalau kita ragu pistonnya berada di atas atau geser sedikit, tinggal kita ini ya, tinggal kita masukkan obeng atau pin ke lubang busi, terus bagian kruk asnya kita putar untuk menentukan betul-betul apa posisinya betul di atas ya. Oke, nah jikalau sudah seperti itu, langsung saja kita ambil gear sentrisnya yang ini ya. Nah, asklepnya kepunyaan Vario ini sama bentuknya kepunyaan Beat ya, cuman perbedaannya bagian ujungnya ini ada belahannya, yang tujuannya ini nanti buat mutar ini ya, buat mutar water pump ataupun pompa radiator. Nah, itu posisinya berada di atas atau berada posisi top, ada tonjolan ini di samping lubang baut kiri kanan ini ada tonjolan, ini bagian posisinya ke atas ya. Oke, begitu posisi top temeng bagian kruk as yang udah pas, pistonnya udah berada di atas, di titik mati atas ini kita ambil ininya, gear sentrisnya posisinya 1 dan 2. Oke, 1 atau 2. Angka 1 ini posisinya berada di bawah ya guys, sementara 2-nya di atas. Agak unik memang ya. Nah, tapak jejaknya pun ada di sini. Ini yang ada tonjolan ini. Oke, langsung saja kita pasangkan ya guys. Langsung kita pasangkan. Kita sesuaikan lah. Intinya agak sedikit ribet pemasangannya nih ya, punya Vario ini. Soalnya bentuknya yang cekung ya, bukan rata ya. Nah, kalau pemasangan rantai keteng motor lain itu gear sentrisnya di dalam, baru kita masukkan rantai ketengnya, ya kan? Artinya gear sentris dahulu, rantai keteng nanti kita rapatin dulu, baru kita masukkan. Kalau ini nggak bisa, soalnya kalau posisinya berada depan nggak bisa guys, dia harus berada di belakang, terus kita masukkan ini. Ya, yang penting masuk dulu ya, masuk dulu. Terus kita ambil obeng ataupun segini ya, obeng lah begitu, obeng kecil ya. Terus kita masukkan. Kurang kelihatan dari situ ya guys. Nih, posisinya. Nah, udah kelihatan pengisian cahaya. Oke. Yang penting gearnya masuk terlebih dahulu ya ke rantai ketengnya.
Soal masalah pas atau tidaknya nanti kita atur ulang. Yang penting dia masuk terlebih dahulu. Oke, itu udah masuk, tapi belum tentu pas ya. Dia udah masuk tapi belum tentu pas. Nah, tonjolan yang ada di ini bagian sebelah atas ya. Posisinya sejajar dengan baut itu. Oke guys. Oke. Setelah itu baru kita paskan di sini. Ini bautnya ini. Lubang bautnya ke bawah satu, udah dibaringin garis. Garis ini sejajar dengan permukaan deksel bagian atas dan sejajar cangkang ini ya. Oke. Kita posisikan. Oke. Itu posisinya sepertinya udah pas ya. Posisinya udah pas. Ini garis ini sejajar dengan sini. Yang bagian atasnya juga. Sekarang kita paskan lubang bautnya. Nah, oke ya guys, udah pas. Lantas kita ambil baut gear sentrisnya yang modelnya L ya. Modelnya L. Nah, itu betul-betul udah pas ya. Jadi sebelum baut ini dikencangin, dipastikan dulu ininya dipasang ya. Apa namanya? Stensioner. Ini stensionernya dipastikan terpasang terlebih dahulu. Soalnya pas dikunci nanti, kalau nggak rantainya longgar ataupun ya longgar kayak gitu, kendor, antara gigi ini bisa geser guys. Yang mana kita tahu bahwasanya rantai keteng itu tidak boleh digeser satu mata pun. Kalau dia geser nantinya, oh itu udah bisa dipastikan rantai ketengnya loncat ya. Oke. Nah itu dia bautnya. Akan tetapi sebelum itu kita ambil dulu perpaknya ya guys. Dia di perpaknya. Ini bagian ini dipastikan harus terlebih dahulu sebelum dikunci, dipasang baut ya, dilem terlebih dahulu guys. Di sini kita menggunakan produk Dexton ya. Yang mana kita tahu sendiri produk Dexton ini ya bisa dikatakan lem yang apalah ya. Lem bagus. Oke. Tidak perlu terlalu tebal, yang penting dia rata ya guys. Oke, udah kita pasangkan ya. Pasangkan. Nah, sebanyak itu baut. Bagaimana cara menentukannya? Bautnya betul-betul pas atau tidak, ataupun ketukar. Panjang bautnya itu banyak yang sama guys. Panjangnya banyak yang sama, pilih yang sama panjang, ya kan? Ataupun yang sama bentuk, ataupun yang ada kodenya sama di atasnya guys. Begitu cara kami dia menentukan. Jadi untuk membuktikan baut ini betul-betul kepunyaan dia, kita rapatkan terlebih dahulu stensionernya. Udah rapat. Nah ini rumus pemasangan baut ya guys.
pastikan dari bawah ini ke atas itu sekitar lebih kurang itu 10 mili. 10 mili itu udah bisa dipastikan itu baut kepunyaan dia. Ataupun kita tukar sekarang baut yang lain yang lebih pendek dari itu. Lebih pendek. Ya nggak mungkin juga ya kan guys. Tidak mungkin rasanya ini kepunyaan dia. Soalnya ngedratnya dikit. Yang mana stensioner ini tendangan dari rantai ketengnya terlalu kuat. Ya nggak mungkin dratnya sedikit. Jadi nah itu dia bautnya yang tadi. Nah ini dia bautnya. Pasangkan saja nih ha. Dah jelas itu pasti punya dia. Oke guys. Nah itu dia. Itu pasti punya dia guys. Jangan lupa dikasih oli sedikit saja ya guys. Buat pelumasian per spiral di dalam itu. Per apa namanya? Pokoknya ada pernya lah dalamnya. Yang penting dia terlumasi nanti ya kan. Nah terus kita pasangkan mur ini. Bautnya. Kalau tidak nanti olinya bisa bocor di sini ya. Pastikan kunci ini kuat. Nah, oke, sudah sip ya guys. Nah berikutnya ini yang harus kita kencengin. Ini menggunakan baut L yang udah kita rancang sendiri ya dari mata beng ketok. Mengencangkannya ya tidak perlu juga menggunakan obeng ketok ya guys. Cukup kunci aja. Nah dia udah kuat banget ya. Ketok ke dalam, dipastikan kunci itu betul-betul masuk ke lubang baut L-nya ya. Mantap. Oke guys. Nah itu dia, udah pas. Jadi langkah berikutnya itu kita setel klepnya ya guys. Oke guys, kita setel klepnya. Kita posisikan kameranya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, sip, mantap dah, meledak. Putar aja pakai tangan terlebih dahulu. Kenapa bos, nyasar? Konten kopi banjir coba jangan nyapu menjaga. Anti keretanya bos. Nggak mau ini karburator yang ngancak aja gua leno. Buka lu ambil. Ada bos, karburator baru bos. Mana? Bang Kinang. Di karburator mobil datang aku pasang mama. Kalau bisa kok nanti gitu mah. Oke, sip. Goyang ke samping tak masalah. Yang penting naik turunnya juga longgar dikit nggak masalah. Sekiranya saja ya. Kalau diukur itu di 0,05 lah palingnya. Oke, udah cukup. Terus bagian klep api.
Jikalau udah dirasa pas, kunci yang sebenarnya. Untuk menentukan posisi klepnya betul-betul setelannya tepat, jika kalau tidak menggunakan filler ya, kita cukup putar saja biar dia duduk secara sempurna ya. Oke, posisinya tetap dan tidak berubah ya. Kita cek ulang lagi, kuncinya betul-betul udah pas. Oke.